Halo para pecinta film, kembali lagi bersama Abang di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film seru yang berjudul Redeemer. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh yang menyesali perbuatannya di masa lalu dan ingin bertobat menebus semua dosa-dosanya dengan cara membantai semua penjahat dan kriminal-kriminal yang ada di kotanya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alurnya. Di awal film terlihat seorang pria, kita sebut saja Parman supaya gampang, sedang menyiapkan barang-barangnya. Parman adalah seorang yang taat agama. Setiap waktu dia rutin pergi ke tempat ibadah. Tapi kali ini saat dia di gereja, dia melihat sesuatu yang aneh. Parman melihat seseorang yang terlihat agak panik menyembunyikan sebuah barang. Karena merasa curiga, Parman mengikutinya sampai orang tersebut tiba di pinggir pantai. Di sana orang tersebut tiba-tiba dihajar oleh 4 pria yang sedang mencari sebuah tas. Walaupun sudah dihajar habis-habisan, si pria tersebut tidak mengatakan apa-apa. Lalu setelah orang-orang itu pergi, Parman pun menolongnya dan mengantarkannya pulang. Sesampainya di sana, ia disambut oleh istrinya yang kita panggil saja Nia, dan ternyata yang dihajar itu suaminya yang bernama Agus. Mereka memiliki seorang anak yang mengidap suatu penyakit langka. Karena hidup mereka pas-pasan, mereka pun belum bisa memberi pengobatan untuk anaknya. Karena keadaan tempat tinggal mereka yang semakin berbahaya, si ibu menyuruh anaknya untuk pergi ke rumah bibinya. Kemudian Parman bertanya kepada Agus apa yang dia minta kepada Tuhan saat berada di gereja itu. Agus lalu memberitahu bahwa dia ingin orang-orang yang menghajarnya tadi pergi dan tidak mengganggunya lagi. Agus hanya ingin bekerja dengan tenang. Que estos malditos se vayan del pueblo y me dejen trabajar en paz. Mendengar hal itu, kemudian Parman melakukan ritualnya, di mana ia akan mengisi 1 peluru dari total 6 peluru di pistolnya. Parman kemudian memutarkan pistolnya lalu menembakkan ke kepalanya. Parman beranggapan kalau dia tertembak, dia akan mati. Tapi jika tidak tertembak, berarti Tuhan mengizinkannya untuk membantai mereka. Karena hal itulah Parman dijuluki Sang Penebus. Singkat cerita, Parman kemudian mendatangi dan menantang 4 orang yang menghajar Agus tadi. Arrodíllense y pidan perdón a Dios por lo que hicieron. Dari kejauhan Agus melihat kebrutalan Parman. Dia tidak segan-segan membunuh mereka semua dengan sadis dan itu sangat brutal sekali. Setelah menghabisi orang-orang itu, Parman mengambil semua barang jarahannya dan mempersembahkannya ke gereja. Namun saat akan pulang ke rumah Agus, Parman melihat setiap sudut kota ada banyak orang yang bersenjata lengkap. Dengan hati-hati Parman pulang ke rumah Agus, tapi sepertinya Parman bukanlah orang yang mereka cari. Setelah sampai di rumah Agus, si Agus yang ketakutan memohon kepada Parman agar menolongnya. Karena Agus sedang dicari oleh orang yang bersenjata tadi. Karena sebelumnya si Agus secara tidak sengaja menemukan sebuah tas yang berisi uang yang sangat banyak. Dan Agus beralasan bahwa dia sudah menyumbangkan uang itu ke gereja. Dan akhirnya Parman ingin membantunya lagi. Lalu Parman membawa Agus ke sebuah gua. Di sana juga Agus memberitahu tempat tas yang disimpan di gereja dan belum sempat diberikan kepada pendeta.
Singkat cerita, tibalah Parman di markas orang yang bersenjata tadi seorang diri. Semua orang yang ada di sana bersiap dengan menodongkan senjata ke arahnya. Parman menjelaskan bahwa dia hanya ingin memberitahu letak tas yang mereka cari dan mengambil jalan damai. Pemimpin kelompok itu yang bernama Ucok kemudian memeriksanya terlebih dahulu. Dan sementara si Ucok ke gereja untuk memeriksanya, Parman menjadi tahanan dengan todongan banyak pistol anak buah si Ucok. Namun setelah dicari-cari ternyata tas tersebut tidak ada, dan Ucok pun menelpon anak buahnya untuk menyuruh anak buahnya membunuh Parman. Namun saat sampai di rumahnya, si Ucok kaget melihat anak buahnya terbunuh dengan sadis. Kemudian Ucok melaporkan hal tersebut kepada bosnya yang bernama Ujang. Dan Ujang merupakan bos mafia narkoba. Ternyata uang yang mereka cari selama ini adalah uang milik Ujang hasil dari jual beli narkobanya. Singkat cerita, Parman kembali ke gua. Saat sampai di gua, Parman terkejut melihat tas tersebut ada di tangan Agus dan istrinya. Di sana Nia mencoba menghentikannya, namun Parman dengan paksa mengambil tas tersebut. Dia memohon kepada Parman agar uang tersebut tidak dikembalikan, karena dengan uang itu satu-satunya cara agar sang anak bisa diobati. Akan tetapi Parman tidak peduli dan tetap membawa uangnya pergi untuk mengembalikannya kepada Ucok. Namun di tengah jalan, Parman mengingat masa lalunya dan anaknya yang membuat Parman bimbang untuk mengambil keputusan. Hingga pada akhirnya Parman membawa uangnya kembali kepada Nia. Dan lagi-lagi Parman melakukan ritualnya yang membuat Agus dan Nia menyangka bahwa Parman tidak waras. Cristiano como para que quede así, loco, ¿me entiendes? Kemudian cerita berlanjut di mana Parman memantau situasi tentang pergerakan organisasi tersebut lalu mencoba mengikutinya. Hingga tibalah Parman di tempat di mana narkoba itu disimpan. Namun tiba-tiba mobil tersebut kembali melaju dan Parman tetap mengikutinya. Tapi ternyata itu adalah jebakan. Lalu Parman diserang oleh orang yang cukup tangguh yang mampu mengimbangi kehebatan Parman. Akan tetapi tetap saja Parman yang memenangkan pertarungan tersebut. Karena sudah hampir malam, Parman kembali ke gua untuk mengistirahatkan dirinya dan pada saat itu juga Nia sangat perhatian kepada Parman. Hal itu mengingatkan Parman kepada kenangan kelam bersama istrinya, yang mana dulu Parman dan istrinya pernah disiksa oleh pria yang bernama Alek, atau yang lebih dikenal dengan julukan Scorpion. Si Alek ini dulu pernah menyiksa istri Parman yang sedang hamil dengan sadis di hadapan Parman sendiri. Parman yang diikat tidak bisa melakukan apa-apa hingga Parman diberi dua pilihan, yaitu mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri atau melihat istrinya disiksa sampai mati. Dengan rasa sedih yang luar biasa, Parman menembak istrinya sendiri. Kembali ke masa kini. Esok paginya Parman kembali ke markas mereka. Di sisi lain, Agus mencoba berenang ke pelabuhan untuk mengambil kapalnya kembali. Namun sialnya, Agus ketahuan yang membuatnya harus kembali menyelam. Sampailah Agus di tepi pantai dan bertemu Alek.
Kita kembali ke Parman yang berjalan dengan santai ke markas narkoba tersebut. Parman mulai menghabisi satu persatu orang-orang di sana. Namun saat sampai di ruangan bos mafia itu, ternyata bos mafia yang Parman cari sudah mati tertembak. Di sana Alec tiba-tiba memukul Parman dengan keras hingga dia jatuh pingsan. Dan saat itulah masa lalu Parman pun terjawab. Diceritakan dulu Alec mempunyai satu-satunya anak yang sangat dia sayangi. Parman yang dulu sebagai pembunuh bayaran mengincar kematian Alec. Namun saat pertarungan berlangsung, Parman secara tidak sengaja menembak anak semata wayangnya Alec. Hal itu membuat Alec marah dan dendam. Hingga akhirnya Parman terbangun dengan melihat Agus dan Nia yang telah disandra. Sampai akhirnya Alec menyuruh si Nia agar menembak kepalanya sendiri. Hal itu mengingatkan Parman kepada istrinya yang pernah dia bunuh sendiri. Cerita diakhiri oleh kemenangan Parman. Di sana Parman tidak membunuh Alec. Parman memberi arahan menyuruh Alec untuk bertobat dan membasmi para penjahat seperti yang dilakukan dirinya kini. Agar nanti Alec dapat bertemu anaknya di surga suatu saat nanti. Tamat.